2025. Ini bukan film dokumenter tentang Suriah. Bukan juga potongan berita Ukraina. Ini Nusantara. Minggu ini, banyak markas polisi dibakar. Di Jatinegara, di Kuitang, di tempat lain Jakarta, di Bandung, di Makassar. Rumah-rumah anggota DPR yang high profile dijarah, dirusak. Tumpukan hartanya diangkut rakyat. Juga rumah Menteri Keuangan pun jadi sasaran, yang belum Menteri Investasi dan segala urusan. Aneh? Tidak bro. Ini seakan deja vu. Flashback tahun 1946 di Sumatera Timur. Istana-istana kesultanan dan kerajaan Sumatera Timur dijarah dan bangsawannya dibantai. Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Bilah, Waluh dan Leidong. Kerajaan Simalungun, Panai, Kerajaan Raya, Partuanon Dolok Panribuan, Kerajaan Dolok Silau, Purba dan Silimakuta, serta kerajaan-kerajaan Karo. Kenapa? Karena Nusantara mempunyai siklus. Bukan mistis, bukan juga kutukan, tetapi ini seperti jadwal kereta api. Setiap 30 tahun pasti ada darah di jalan. Ada kobaran api, ada perubahan rezim, dan seringkali ada perubahan wilayah kedaulatan. Mau bukti? Kita lanjutkan. Lihatlah pola ini. Tahun 1830 sampai 1837. Bumi Minangkabau terbakar. Perang Padri Kedua. Periode 1873 sampai 1892. 3 dekade berikutnya, Aceh terbakar, Perang Batak, Lombok berkobar. Tahun 1907 sampai 1910. 3 dekade berikutnya, Aceh berkobar kembali. Puputan Bali dan Batak meledak. Dekade 1940 sampai 1950. Lagi-lagi 3 dekade berikutnya. Pemberontakan peta. Revolusi 1945. Revolusi Sosial Sumatera Timur. Pemberontakan PKI Madiun. Tahun 1965 sampai 1968. Masih 3 dekade berikutnya. G30S. 3 juta orang hilang. Tahun 1998 sampai 2002. Terakhir, Soeharto tumbang. Ribuan orang mati di Sampit, Poso, Bali, Maluku. Bom Bali. Bom di malam Natal, Timor Timur. Dan anehnya, jaraknya hampir sama, sekitar 3 dekade sekali. Dan ini, kalau ditelusuri terus, setidaknya sampai zaman penyerbuan Sultan Agung Mataram ke Batavia 1628. Setidaknya sampai data itulah yang bisa dijadikan pedoman analisa. Kalau tidak percaya, kita mundur 3 dekade sebelum Perang Padri Kedua. Tahun 1803 sampai 1816. Perang Padri I dan jatuhnya Kerajaan Pagaruyung, dan berlanjut dengan perang antara kaum Padri dengan Batak.
Dan kalau pola ini tidak pernah meleset, apakah kita sedang duduk di tepi jurang geger yang baru? Apakah dekade ini Nusantara akan kembali terbakar? Kenapa Nusantara seperti wanita dengan siklus bulanan? Bedanya, siklus ini 30 tahunan dan darahnya adalah darah rakyat. Mungkin Anda kira penyebabnya politik, agama, perebutan tahta, tapi itu salah besar. Dalang sejati daripada kerusuhan ini ada di grafik ini. Tapi, tunggu sebentar, saya akan buktikan. Tahun 1998. Semua orang bilang, ini mahasiswa lawan diktator tua. Reformasi, katanya. Tapi mari lihat data. Harga minyak, karet, komoditas marak selama 1 dekade. Dekade tahun 70-an. Ekonomi ikut marak. Ibaratnya, tai pun bisa dijual. Semua orang happy. Kemudian disusul belasan tahun siklus komoditi lesu. Tetapi nafsu membangun dan beraktivitas tetap menggebu. Kendatipun ekonomi tidak mampu menunjang aktivitas itu. Pengeluaran pemerintah ditunjang oleh pencetakan uang dan hutang. Ekspansi uang M2 sampai 35%. Artinya nilai real tabungan turun dengan kecepatan 35% per tahun. Kenaikan gaji tidak bisa mengimbanginya. Nafsu memuncak di akhir era Soeharto, era lepas landas katanya. Ikonnya pesawat terbang CN-250 yang lepas landas. Hutang swasta menggunung dan akhirnya jebol. Pemerintah campur tangan, tidak mau membiarkan swasta menerima karmanya. Uang diciptakan dari ketiadaan, akibatnya rupiah ambruk. IMF masuk. Rakyat dimiskinkan secara tiba-tiba dan marah melihat anak emas, elit konglomerat dan kelompok dui fungsi masih bisa duduk nyaman selama 3 dekade. Era lepas landas jadi era nyungsep. Ekonomi runtuh disusul kerusuhan. Rejim politik berganti. Kemudian kedaulatan pecah. Hasilnya, Timor-Timur lepas, Soeharto lengser, rupiah kehilangan 80% dari nilainya. Ribuan orang mati. Apakah ini kebetulan? Atau bagian dari siklus? Ayo kita tarik mundur 30 tahun sebelumnya. Apakah sejarah mengulang pola ini? 1965. Kita selalu diajari lewat film propaganda, cerita tentang PKI, jenderal dibunuh, Soekarno jatuh. Tapi ada data yang sering tidak diceritakan. Harga komoditi lesu selama belasan tahun, setelah melewati puncaknya di awal dekade 50-an. Awal Republik dimulai dengan kebangkitan dari puing-puing perang kemerdekaan. Dananya dari harga komoditi yang marak bersamaan dengan Perang Korea dan pembangunan pasca Perang Dunia Kedua di Eropa. Sayangnya mesin ATM tidak lancar terus-menerus. Di pertengahan dekade 1950 mulai macet. Harga komoditi bergerak turun. Tetapi, nafsu berpesta para elit politikus birokrat masih menggebu. Semangat berperang membara. Dwikora, Trikora, nafsu menjadi ujung tombak negara New Emerging Forces, dan pembangunan patung-patung monumen tak berguna. Hutang negara meningkat. Budget defisit pemerintah untuk membiayai hobi para politikus birokrat. Dan kegilaan ini pada saat jatuh tempo harus dibayar dengan inflasi 600%. Harga beras gila-gilaan, rakyat lapar dan ngamuk. Dan sekali lagi,
Ketika perut kosong, sumbu emosi menjadi pendek. PKI yang dulunya dianak emaskan oleh Soekarno jadi sasaran. Ekonomi runtuh, jutaan orang tewas, rezim berganti, rupiah kehilangan 99% dari nilainya. Kroni-kroni dan para anak emas dibantai. Apakah ini sekedar tragedi politik? Atau mesin siklus yang sama? Oke, kalau Anda masih kurang percaya, kita tarik mundur 30 tahun sebelumnya. Nusantara bahkan kehilangan puluhan kerajaan sekaligus. Nusantara kehilangan puluhan kerajaan sekaligus. Kerajaan Delhi, Kerajaan Serdang, Kerajaan Simalungun, Kerajaan Langkat, dan banyak lagi. Tahun 1940-an. Orang bilang ini perang kemerdekaan. Di antara semua periode kerusuhan yang terlama adalah tahun 1803 sampai 1837. Terlama karena sepanjang 3 dekade penuh keributan tiada henti. Perang Padri pertama, ekspansi kaum Padri dan Mandailing ke Tanah Batak, pemberontakan Diponegoro, dan Perang Padri kedua. Pemicunya, VOC bangkrut dan dilikuidasi. Penyebabnya bisa ditebak, perdagangan lesunya komoditi berkepanjangan, perusahaan yang buncit merugi. Lalu, di hulu, Hindia Belanda, sumber komoditi pun ikut terimbas. Selanjutnya, bisa ditebak, Perang Aceh 1873 dan 1907, Puputan Bali, Perang Lombok, pemberontakan Cina 1740, Perang Tahta Mataram 1706, penaklukan Banten 1681, dan pemberontakan Untung Surupati 1686, sampai pada zaman penyerbuan Sultan Agung ke Batavia 1628. Semua punya benang merah. Harga komoditas jatuh. Pemerintah dan elit bangsawan tidak mampu menyesuaikan pengeluarannya terhadap penurunan ekonomi. Pemiskinan rakyat lewat pajak dan pencetakan uang yang ugal-ugalan. Rakyat marah. Darah mengalir, baik dari kalangan elit anak emas atau dari orang-orang termiskinkan. Ini mesin penggerak ekonomi yang tersembunyi di Nusantara, yaitu komoditi. Naik 1 dekade dan melesu 2 dekade. Setiap kali harga komoditi naik dan perdagangan marak, semuanya happy. Tetapi jika komoditi melesu 5, 10, 20 tahun, dunia jungkir balik, kursi penguasa ikut goyang. Dari Sultan Agung sampai Soeharto, pola ini tidak pernah meleset. Ekonomi merambat ke politik kemudian kedaulatan. Selalu begitu. Perhatikan garis-garis merah ini. Itu masa kerusuhan. Perhatikan kapan kerusuhan itu dimulai. Hampir seperti siklus 3 dekade. Dan siklus yang terakhir kemungkinan mulainya antara tahun 2025 sampai ke 2032. Yaitu 15-20 tahun setelah puncak harga komoditi di tahun ke-2008. Tetapi sebelum video ini diakhiri, kita fokuskan pada apa yang terjadi antara tahun 2000 sampai 2025 ini. Komoditas naik, Nusantara happy, rakyat happy, elit lupa diri, pesta pora. Tetapi ketika harga komoditi nyungsep, terjadi amuk massa. Karena apa? Elit lupa bahwa pesta harus berakhir pada saat komoditi itu nyungsep. Sumber ekonomi Nusantara dari dulu itu adalah dari komoditi. Baik itu komoditi pertanian atau komoditi pertambangan. Sekarang kita lihat pola ini. Komoditi naik dari tahun 2000 sampai 2008 atau 2010. Kemudian lesu. Dari segi harga agak membaik setelah pandemi COVID. Tetapi volumenya dipertanyakan.
Karena adanya perang Ukraina dan perang di Israel, transportasi komoditi menjadi terhambat. Di lain pihak, rezim Jokowi mabuk pembangunan. Kita lihat pembangunan tol laut, lapangan terbang di desa-desa entah berantah, dan untuk siapapun kita tidak tahu. Kemudian kereta Wush akhirnya selalu rugi, dan itu sudah diprediksi bahwa Wush itu akan rugi. Kemudian juga ibu kota baru yang akan dipakai untuk lokasi syuting film-film horor. Gak akan ada orang mau tinggal di ibu kota baru, dan ibu kota baru itu tidak akan pernah selesai. Akhirnya menjadi bangunan rusak dan dijadikan film horor dan film akhir zaman, di mana terjadi perang-perangan. Nah, kemudian itu puing-puing daripada ibu kota baru itu dijadikan tempat untuk syuting. Coba bayangkan, gaji dan bonus-bonus segala macam anggota DPR itu 100 kali UMR Jakarta. Jakarta loh, bukan di Pacitan sana, bukan. Bukan juga di Wonogiri. Ini Jakarta. Bandingin Wonogiri, oh, jauh lebih gede lagi perbandingannya. Kalau pola ini tidak meleset, apa yang akan terjadi dengan kita? Apa hanya demo biasa? Atau perpecahan baru? Seperti Timur Timur Jilid 2, ya? Apakah itu Papua? Atau Aceh? Atau entah apa? Sesuatu yang lebih besar dari itu. Sejarah Nusantara bukanlah suatu kebetulan mistik. Ini bukan mistik. Ini adalah catatan sejarah dan ekonomi. Pada episode-episode berikutnya kita akan bedah secara detail bagaimana krisis rupiah menjatuhkan diktator dan bagaimana komoditi memecah negara. Setelah itu kita gali lebih dalam sampai ke zaman Sultan Agung. Kita tidak tahu kapan krisis ini akan terjadi. Tetapi menurut sejarah, mulainya krisis ini itu akan terjadi antara tahun 2025 sampai 2032. Kurang lebih. Itu mulainya. Sampai berapa lama? Setahun? 2 tahun? Tahun 40-an? 10 tahun. Dari tahun 40 sampai tahun 50. Itu kerusuhan semua. Apakah Anda siap? Sebaiknya Anda siap. Dan apa saja yang Anda perlu siapkan untuk menghadapi krisis kerusuhan yang akan datang. Ikuti video kami, subscribe di channel kami, dan jangan lupa klik notifikasi supaya Anda selalu memperoleh video-video kami yang terbaru. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sayonara. Ilaliko. Masalama. Auf Wiedersehen. Tutsehen. Bye-bye.